Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita kembali bertemu untuk melanjutkan seri pembelajaran kita. Sebelumnya, seperti biasa, kita akan mengawali pembelajaran ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang masih Engkau berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami mau melanjutkan seri pembelajaran kami. Tuhan kiranya mengurapi dan menolong kami dengan urapan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami akan firman-Mu ini dengan baik. Dan terlebih, nantinya kami boleh menghidupkannya, mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Seluruh umat-umat Tuhan yang turut belajar bersama-sama dengan kami, dimanapun mereka berada melalui kanal virtual ini, biarlah juga Tuhan memberkati mereka. Inilah doa permohonan kami Bapa. Mohon ampun segala dosa kesalahan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita sudah masuk dalam pelajaran yang ke-10. Judulnya adalah Yosua Sejati. Untuk ayat inti dari pelajaran kita saat ini Bapak Ibu sekalian, diambil dari kitab 1 Korintus 10 ayat 11. Dikatakan demikian. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Menjadi fokus pelajaran untuk pelajaran kita pada saat ini diambil dari kitab 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 13, lalu kitab Matius 2 ayat 15, dan selanjutnya kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 3, lalu kitab Kisah 3 ayat 22 sampai 26, lalu Ibrani 3 ayat 7 sampai Ibrani 4 ayat 11, dan yang terakhir 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, pada saat ini kita akan melihat bagaimana tinjauan umum dari pelajaran kita saat ini. Tipologi adalah salah satu cara utama penulis perjanjian baru menggunakan perjanjian lama. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tipologi ini berakar pada sejarah dan teologi. Dalam perjanjian lama, tipe adalah sebuah pratinjau historis yang mengantisipasi realitas yang dibawa oleh Yesus. Dalam pengertian ini Bapak Ibu sekalian, tipologi adalah bentuk nubuat melalui peristiwa, bukan melalui kata-kata. Tipologi juga ini didasarkan pada teologi karena Tuhan membimbing peristiwa, memilih individu tertentu, dan membangun lembaga yang secara profetis ini meramalkan realitas penebusan yang digenapi oleh Yesus. Seperti nubuat Bapak Ibu sekalian, tipologi ini menunjuk pada kedaulatan Tuhan atas sebuah sejarah. Meskipun penafsiran tipologis kitab suci ini penting, banyak orang Kristen tidak familiar dengan topik tersebut. Bapak Ibu sekalian, studi tentang Yosua ini menawarkan kesempatan yang sangat baik untuk mempelajari tipologi Alkitab dan mempertimbangkan kriteria untuk mengidentifikasi tipe-tipe dalam perjanjian lama, penggenapannya dalam perjanjian baru, dan relevansi praktis tipologi dalam perjalanan Advent masa kini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, melalui tipologi yang menyoroti pola-pola Allah di seluruh kitab suci, orang-orang dapat memahami kedaulatannya atas sejarah
dan belas kasihannya yang kekal terhadap umat manusia, meskipun anak-anaknya terus-menerus berdosa. Bapak Ibu, sejarah adalah panggung tempat Allah menyingkapkan kasih-Nya bagi umat manusia. Wahyu ini, saudara-saudara sekalian, terungkap melalui berbagai tahap yang secara rumit terkait dengan ekspresi unik dari perjanjian kekal antara Allah dan ciptaannya. Ekspresi-ekspresi ini, Bapak Ibu sekalian, ini membentuk tulang punggung dari tipologi tadi. Pola-pola yang ditemukan dalam tipologi Yosua menyoroti keinginan Allah untuk menyelamatkan umatnya, sehingga mereka dapat menikmati hadiratnya dan beristirahat tanpa rasa takut dalam kasih-Nya yang luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, bagaimana dengan komentar untuk pelajaran kita pada saat ini? Definisi. Tidaklah berlebihan Bapak Ibu sekalian untuk menegaskan bahwa secara historis Masehi Advent hari ke-7 bukan hanya gerakan profetik, tetapi juga gerakan tipologis. Sejak awal Bapak Ibu sekalian, Adventisme, tipologi adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi, mengalami, dan memahami identitas, peran, dan pesan Adventisme dalam sejarah keselamatan. Ini pernyataan Eric Mendieta dalam bukunya yang berjudul Typology and Adventist Eschatological Identity, Friend or Foe. Andrews University Seminary Student Journal, nomor 1, Spring 2015, halaman 45 sampai 46. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, ada dua jenis tipologi, vertikal dan horizontal. Tipologi vertikal ini menyangkut hubungan antara bait suci surgawi dan duniawi. Ini adalah yang paling dikenal dan dipelajari secara luas dalam Adventisme. Tipologi horizontal ini melibatkan hubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru dan merupakan salah satu cara utama untuk memahami Yesus dalam tulisan-tulisannya, kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Lukas pasal 24 ayat 27. Tipologi ini Bapak Ibu adalah fokus pelajaran kita untuk pekan ini. Pemahaman tradisional tentang tipologi ini dapat diringkas dalam definisi berikut. Studi tentang orang, peristiwa, atau lembaga atau tipe yang telah dirancang secara ilahi oleh Allah untuk menggambarkan penggenapan akhir zaman mereka atau antitype dalam Kristus dan dalam realitas Injil yang dibawa olehnya. Ini pernyataan Richard M. Davidson dalam bukunya yang berjudul In the Footsteps of Joshua, Hagerstown, MD, Review and Herald tahun 1995, halaman 26. Saudara-saudara sekalian, definisi seperti itu tidak dipaksakan secara sembarangan pada kitab suci, tetapi sebaliknya muncul dari survei bagian-bagian di mana istilah Yunani atau typos muncul dalam perjanjian baru. Kita bisa lihat itu dalam kitab 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 13, Roma 5 ayat 12 sampai 21, 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 22, dan yang terakhir Ibrani 8 dan 9. Seperti yang ditunjukkan dalam karya penting Richard M. Davidson dalam bukunya Typology in Scripture, A Study of Hermeneutical Types Structures, Berlin Spring, MI, Andrews University Press, tahun 1981. Selanjutnya Bapak Ibu,
mengidentifikasi tipologi Joshua. Menurut definisi Davidson, ada 4 kriteria untuk mengidentifikasi tipe dan antitipe. Historisitas, korespondensi, prafigurasi, dan eskalasi. Pertama, tipe adalah realitas historis yang didokumentasikan oleh Perjanjian Lama. Ketika penulis Perjanjian Baru melihat kembali Perjanjian Lama untuk menemukan tipe, ia mencari peristiwa, orang, atau lembaga yang berakar dalam sejarah tersebut. Misalnya, tidak ada makna tipologis dalam perumpamaan. Ini kita bisa bandingkan dengan Yosua pasal 9 ayat 7-15 dan 2 Samuel 12 ayat 1-4. Dalam tipologi, Bapak Ibu sekalian, Allah bertindak dalam sejarah, menciptakan pola makna kenabian yang kemudian dikenal oleh umatnya dan para nabi. Dari perspektif Perjanjian Baru, tidak diragukan lagi Bapak Ibu sekalian, bahwa Yosua adalah tokoh historis. Dalam pidato terakhirnya, Stefanus menceritakan peran Yosua sebagai pemimpin Israel selama penaklukan saat kemah kesaksian dibawa ke Kanaan. Kita bisa lihat itu dalam Kisah pasal 7 ayat 44 dan 45. Yosua juga disebutkan dalam Ibrani 4 ayat 7 dan 8 Bapak Ibu sekalian sebagai orang yang membawa perhentian sementara bagi Israel. Langkah mendasar lain dalam mengidentifikasi hubungan tipologis antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah korespondensi yang sah. Bapak Ibu sekalian, korespondensi ini harus valid secara historis, asli, dan bukan hanya kebetulan atau imajinatif. Selain korespondensi yang disebutkan dalam studi hari Rabu, Yosua dan Yesus ini memiliki nama yang sama, yang dibedakan dalam bahasa Ibrani dan Yunani, seperti dalam bahasa Inggris. Ini tampaknya bukan kebetulan Bapak Ibu sekalian, karena 2 alasan. Pertama, sebutan ini adalah yang pertama dalam kanon Alkitab dengan elemen teoforik, khususnya partikel yang merujuk pada nama Tuhan. Nama Yosua adalah kombinasi dari kata kerja is, yaitu menyelamatkan, dan partikel yo atau jo, yang merupakan singkatan dari Yahweh. Biasanya diterjemahkan sebagai Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, Yosua bukanlah nama aslinya. Musa mungkin di bawah pengaruh ilahi mengubah namanya dari Hosea atau keselamatan menjadi Yosua, yang artinya adalah Yahweh adalah keselamatan. Bilangan pasal 13 ayat 16. Elemen ketiga yang perlu dipertimbangkan adalah prafigurasi, Bapak Ibu sekalian. Allah secara profetik merancang tipe-tipe yang sah, yang dapat dikenali bahkan sebelum penggenapannya, setidaknya dalam bentuk dasarnya Bapak Ibu sekalian. Elemen ini memperkuat gagasan bahwa para penulis Perjanjian Baru ini tidak secara kreatif menciptakan hubungan antara perjanjian-perjanjian. Elemen profetik dari tipe Perjanjian Lama ini telah diabadikan dalam ayat-ayat kitab suci Bapak Ibu sekalian. Karena alasan ini, pembaca asli dapat memahami makna prediktif ini melalui petunjuk-petunjuk yang ditinggalkan oleh para penulis yang diilhami. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, setelah sebagian besar petunjuk ditemukan, ketika para pembaca membandingkan satu wahyu sebelumnya dengan wahyu yang lebih baru, wajar saja
jika tipe-tipe tersebut akan menjadi lebih jelas seiring dengan perkembangan kanon. Dua hal penting perlu ditekankan lagi di sini, Bapak Ibu sekalian. Pertama, hanya peristiwa Kristus yang dapat menyingkapkan makna Mesias dari Perjanjian Lama dengan kekuatan penuh. Kedua, dalam sejarah penafsiran, beberapa tipe hanya dikenali sebagai kilas balik. Namun, fakta-fakta ini tidak menghalangi keberadaan makna kenabian dalam konteks asli. Dan kemungkinan, Bapak Ibu sekalian, pengenalan makna ini oleh audiensi asli. Mengidentifikasi jaminan tekstual ini, Bapak Ibu sekalian, berfungsi sebagai kontrol interpretatif, mencegah pembaca memaksakan sesuatu yang tidak ada pada teks. Tanpa kontrol seperti itu, tipologi mudah merosot menjadi alegori. Bapak Ibu sekalian, alegori adalah metode penafsiran Alkitab yang dominan selama abad pertengahan. Tidak seperti tipologi. Alegori menemukan makna spiritual dalam Perjanjian Lama yang asing bagi maksud penulis dan konteks aslinya. Saudara-saudara sekalian, sebuah jaminan tekstual tambahan yang memvalidasi tipologi Yosua dalam Perjanjian Lama dapat disebutkan di sini. Karakter unik hubungan Yosua dengan misi malaikat Tuhan, Kristus yang sudah ada sebelumnya dalam Pentateuch. Davidson berpendapat bahwa deskripsi misi Yosua dan misi malaikat Tuhan ini mengandung banyak ekspresi paralel, menggunakan kata-kata Ibrani yang persis sama. Baik Yosua maupun malaikat Tuhan harus menyeberang di depan dan berjalan di depan Israel dan membawa mereka ke tanah itu dan menyebabkan mereka mewarisi tanah itu. Kita bisa lihat itu dalam kitab Keluaran 23 ayat 23, Bilangan 27 ayat 17 dan 21, Ulangan 3 ayat 28, dan Ulangan 31 ayat 3 sampai 23. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Davidson juga menggarisbawahi hubungan langsung antara Yosua, imam pasca pembuangan, dan Mesias dalam Zakaria 6 ayat 12. Di mana Nabi menyamakan nama Yosua dengan Mesias. Katakanlah kepadanya, yaitu Yosua, beginilah firman Tuhan semesta alam. Inilah orang yang bernama Tunas. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Inilah orang yang bernama Tunas. Tercatat dalam tulisannya Davidson dalam buku In the Footsteps of Joshua, halaman 29 dan 30. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kriteria terakhir untuk mengidentifikasi tipologi yang perlu disebutkan di sini adalah eskalasi. Konsep eskalasi diilustrasikan dengan baik oleh metafora bayangan yang digunakan oleh penulis Ibrani untuk menjelaskan hubungan antara sistem persembahan dan pengorbanan Lewi, termasuk perayaan dan upacara yang menunjuk pada peristiwa Yesus, Bapak Ibu sekalian. Eskalasi ini melibatkan peningkatan atau intensifikasi dari tipe ke antitipe. Sebuah crescendo tentunya dari lokal ke universal, dari sementara ke definitif, dari temporal ke kekal, dan dari ranah manusia ke ranah ilahi, Bapak Ibu sekalian. Perkembangan ini terlihat jelas, Bapak Ibu, dalam tipologi Yosua. Sama seperti Yosua memimpin penaklukan Kanaan dan menyediakan peristirahatan sementara bagi Israel. Yosua yang baru
ini memimpin pasukan surgawi dalam pertempuran kosmis melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kita bisa baca dalam kitab Efesus 6 ayat 12. Bapak Ibu sekalian, kemenangannya bersifat definitif dan memberikan peristirahatan kekal bagi umat Allah. Tipologi Alkitabiah merupakan bidang studi Alkitab yang menarik dan tidak seharusnya dibatasi hanya untuk sarjana. Dalam dialognya di jalan menuju Emmaus, Bapak Ibu sekalian, Yesus dengan lembut menegur kedua orang itu karena gagal membaca kitab suci secara tipologis. Dikatakan, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, hingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Kita bisa baca secara lengkap dalam kitab Lukas pasal 24, khususnya ayat 25 sampai 27. Bapak Ibu sekalian, semoga umat Kristen terhindar dari membuat kesalahan yang sama saat. Bagaimana aplikasi kehidupan dari pelajaran kita saat ini? Yang pertama, kita lihat konsistensi Tuhan saat ini. Bapak Ibu sekalian, berbagai tipe tersebut didasarkan pada pola historis yang telah dipengaruhi oleh campur tangan ilahi sebagai hasil dari janji-janji Allah. Mereka menunjukkan kesetiaan Allah dalam interaksinya dengan manusia dan otoritasnya yang tertinggi atas sejarah. Tipologi bukan sekedar metode atau menafsirkan perjanjian lama dalam kaitannya dengan Yesus. Tipologi juga Bapak Ibu merupakan cara untuk menafsirkan sejarah. Bagaimanakah konsistensi dan kendali Tuhan atas sejarah dapat membantu kita menghadapi ketidakpastian keberadaan manusia? Selanjutnya, jenis saat ini. Di satu sisi, studi tentang tipologi ini membantu kita memahami siapa Yesus dan apa yang sedang dilakukan Allah melalui Dia. Studi ini menunjukkan bagaimana orang-orang mengerti Musa, Harun, dan Daud. Ini menggambarkan peran Mesias sebagai imam, nabi, dan raja, Bapak Ibu sekalian. Demikian pula, tipe-tipe kelembagaan seperti kurban dan perayaan keagamaan seperti Paskah menyingkapkan sifat penggantian dari misinya. Peristiwa-peristiwa tipologi juga menunjuk pada hal-hal yang akan Yesus capai atas umat-umatnya, Bapak Ibu. Di sisi lain, saudara-saudara sekalian, tipologi menyingkapkan harapan-harapan Allah mengenai anak-anak. Saudara-saudaraku, dengan mempertimbangkan kedua aspek tipologi ini, apakah yang diungkapkan tipe-tipe berikut mengenai Yesus? Dan bagaimanakah kita dapat menggunakan contoh mereka untuk menerapkan dalam kehidupan kita sesuai kehendak Tuhan? Bagian A. Ishak berbaring di mezbah dalam ketundukan. Kejadian 22, lalu kita bandingkan dengan Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Bagian B. Yusuf sebagai penyelamat keluarganya dalam interaksinya dengan saudara-saudaranya. Kejadian 44 dan kejadian 45. Bagian C. Musa sebagai penyelamat dan pendoa syafaat bagi Israel. Keluaran 32 ayat 30 sampai 34. Dan yang terakhir, Daud sebagai raja atau Mesias
terpilih dalam interaksinya dengan Saul. 1 Samuel 24 dan 26. Sampai di sini pelajaran kita Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati. Untuk mengakhiri pelajaran kita ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih karunia-Mu dan berkat-Mu sepanjang pembelajaran kami ini. Bantulah kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, hingga kami boleh memahami firman-Mu ini dengan baik. Banyak rahasia-rahasia yang terpendam di dalam firman, dan biarlah dengan seizin Tuhan, urapan Roh Kudus-Mu, kami boleh memahami akan seluruh isi firman Tuhan. Kami boleh mengerti dan kami boleh menghidupkannya. Tuhan, kiranya Engkau yang tetap memberkati kami seluruhnya. Terlebih juga seluruh umat-umat Tuhan yang turut belajar firman-Mu melalui kanal virtual ini. Dimanapun mereka berada ya Tuhan, berkatilah mereka. Cukupkan kebutuhan hidup mereka. Kuatkan mereka dalam menjalani kehidupan. Mampukan mereka melawan setiap penggodaan. Dan juga biarlah Tuhan yang menghiburkan mereka, yang selalu tetap memberikan pengharapan kepada mereka, bahwa Tuhan yang tetap setia menuntun dan menyertai. Bapa kami surga, biarlah pertemuan yang baik, yang indah di lain waktu boleh menjadi bagian kami, sehingga kami boleh kembali bersekutu untuk belajar firman Tuhan bersama-sama, walaupun melalui kanal virtual. Inilah dua permohonan kami, Bapa. Mohon ampun akan segala dosa kesalahan kami. Kami berdoa hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.